Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Khairunisa dari kelas 11 Farmasi Klinis Komunitas. Di sini saya akan memberikan materi tentang fungsi kuadrat. Simak ya. Fungsi kuadrat. Yang pertama, pengertian fungsi kuadrat. Suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau bisa juga y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fungsi kuadrat berbentuk kurva parabola. Yang kedua, ada langkah-langkah yang harus kita cari untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Yang pertama, nilai A. Yang kedua, nilai diskriminan. Yang ketiga, titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Yang keempat, titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Yang kelima, titik puncak atau titik balik. Kita balik lagi ke nilai A. Nilai A ada dua kategori. Yang pertama, A lebih besar daripada 0, maka kurva terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Yang kedua, A lebih kecil daripada 0, maka kurva terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum. Yang kedua, nilai diskriminan. Rumus dari diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Di sini ada 3 cara untuk menentukan kurvanya. Yang pertama, jika nilai D lebih besar daripada 0, maka kurva berpotongan dengan 2 titik. Yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka kurva menyinggung atau berpotongan di 1 titik. Yang ketiga, jika nilai D lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak memotong. Lanjut. Titik puncak atau titik balik. XP sama dengan sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri adalah XP sama dengan min B per 2A. Sedangkan nilai maksimum atau minimum rumusnya adalah YP sama dengan D per 4A, atau bisa juga dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4AC. Jadi saya punya contoh. Yang pertama, gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 21 sama dengan 0. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan menentukan nilai A. Karena di sini x kuadrat berarti A-nya adalah 1. Jadi nilai A lebih besar daripada 0. Maka kurva terbuka ke atas. Nah, yang kedua kita tentukan nilai diskriminan. Masih ingat kan rumus diskriminan itu? Yaitu B kuadrat dikurang AC sama dengan B nya itu 4 ya, 4 kuadrat dikurang 4, nah A nya itu 1 ya, dan C nya ini min 21. Jadi 4 kuadrat 2 adalah 16 kurang 4 dikali 1 dikali min 21 plus 84. Kita jumlah ya, hasilnya 100. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan tipot atau titik potong sumbu X. Y sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi. X kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Nah, kita di sini mencari persamaan kuadratnya. Ditulis buka kurung begini ya, terus ditulis X, tulis X. Nah, ini kita bikin persamaan kuadratnya dulu. Nah, jadi angka berapa yang dikali hasilnya menjadi negatif 21, dan angka berapa juga yang ditambah atau dikurang hasilnya
4. Jadi angkanya angka 7 dan angka 4. Bagaimana biar bisa min? Jadi kita tambahkan yang angka 4 ini min ya. 7, ini 4 juga, ini min. Jadi di sini tulis lagi plus 7 min 4. Jadi langsung aja kita jumlahkan. X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7. Karena dia pindah posisi ya, tadinya positif jadi negatif. Yang ini X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan, karena dia tadinya positif pindah ruas jadi tadinya dia negatif pindah ruas menjadi positif. Jadi hasilnya ini ya, X nya min 7 dan X nya juga min. Yang keempat, kita harus mencari titik potong atau tipot sumbu Y. X sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi. X kuadrat plus 4X dikurang 21 sama dengan 0. Ini kita tulis Y sama dengan X kuadrat kan harus 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 21. Y sama dengan, ini kan sudah 0, ini juga sudah 0, jadi tinggal min 21. Jadi Y nya yaitu 0, min 21. Yang terakhir kita mencari sumbu simetri ya. Rumusnya masih ingat kan? XP sama dengan min B per 2A dengan, nah min B nya kan 4, jadi kita tulis 4 min 4 ya, min 4 2, karena A nya 1 kita tulis 1, jadi kita jumlah min 4 per 2 sama dengan min 2. Lanjut kita mencari nilai minimum dan maksimumnya. YP sama dengan D per min 4A. Nah, D itu diskriminan ya. Jadi nilai diskriminan tadi adalah 100. Kita tulis 100 per min 4. A nya 1 ya. Jadi 100 per min 4 sama dengan 25. Jadi XP dan YP nya adalah min 2 dan min 25. Sekarang kita buat grafiknya ya. Jadi kalau kalian bikin itu biar rapi ya, pakai penggaris. Saya yang mencontohkan saja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kita lihat sumbu X nya itu min 7 dan 4. Kita hitung, ini 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 min 7 di sini ya, kira-kira ini 4, 1, 2, 3, 4 kira-kira di sini. Dan sumbu Y nya adalah negatif 21. Kita kira-kira aja ya di sini. Dan ini sumbu simetrinya yaitu negatif 2.
sum titik ininya negatif 25 sini ya. Jadi kita bikin garis. Jadi sini adalah ya. Jadi kita gambarkan kurvanya. Kurang lebih seperti ini ya kurvanya. Mungkin contoh itu saja dan penjelasan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah atau kurang benar atau kurang teliti, mohon maaf, saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.